Gencatan senjata sepihak yang diumumkan Donald Trump tak membuat kendor tekanan militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Di Selat Hormuz, blokade yang dilakukan kapal-kapal perang Amerika masih terus berlangsung. Sekretaris Pers Gedung Putih menyebut tak ada batas waktu gencatan senjata. Ia juga menyebut Presiden Trump puas atas blokade yang dilakukan militer Amerika di perairan tersebut. Set a timetable for the president. He has not done that, and I won't. I know there's been some anonymous sourced reporting that there was maybe a 3 to 5 day deadline. That is not true. The president has not set a deadline himself. Ultimately, he will dictate the timetable. And again, he is satisfied with the naval blockade, and he understands that Iran is in a very weak position, and the cards are in President Trump's hands right now. Di tengah tekanan militer Amerika di Selat Hormuz, Iran bergeming. Dukungan rakyat Iran serta kekuatan militer kembali dipertontonkan. Di Selat Hormuz, Angkatan Laut Iran menyita 2 kapal yang melintas. Menurut media Iran yang mengutip Korps Garda Revolusi Iran, kapal-kapal itu diangkut ke perairan teritorial Iran untuk pemeriksaan dokumen dan kargo. Penyitaan ini terjadi di tengah buntunya pembicaraan damai di Pakistan yang belum menunjukkan kemajuan. Iran menilai kurangnya itikat baik Amerika dalam negosiasi dan blokade yang dilakukan Amerika di Selat Hormuz menghambat negosiasi. Dalam pernyataan yang ditulis dalam media sosial pribadinya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengatakan, Republik Rakyat Iran menyambut baik dialog dan kesepakatan dan terus melakukannya. Pelanggaran komitmen, blokade dan ancaman merupakan hambatan utama bagi perundingan yang sesungguhnya. Dunia melihat retorika yang tak ada habisnya dan kontradiksi antara klaim dan tindakan. Hingga kini belum ada tanda-tanda menurunnya ketegangan di antara Amerika Serikat dan Iran. Pasca blokade Amerika di Selat Hormuz, Iran belum menunjukkan kesediaannya untuk memulai kembali dialog yang akan mengakhiri perang. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah memberitahu Israel bahwa masa berlaku gencatan senjata dengan Iran akan berakhir pada Minggu 26 April mendatang. Bahkan Amerika Serikat disebut tengah menyiapkan serangan baru terhadap Iran. Pengamat menilai hal ini menandakan perang antara Amerika Serikat dan Iran masih jauh dari akhir. Berikut cuplikan pernyataan pengamat Timur Tengah Faisal Assegaf dan dosen ilmu hubungan internasional UNS Septianto Galan Prakoso. Ya, memang bocoran dari Israel itu ada diperkuat oleh laporan dari CNN mengutip sejumlah sumber bahwa Amerika memang sedang mempersiapkan untuk serangan baru terhadap Iran dan itu juga berkoordinasi dengan Israel. Nah, ini sasaran yang akan diserang itu adalah para pemimpin Iran, termasuk yang menurut mereka dianggap menghalangi tercapainya kesepakatan dalam perundingan antara Iran dengan Amerika. Ini yang termasuk dalam daftar menurut CNN, laporan CNN adalah yang sekarang menjadi Komandan Garda Revolusi Islam Iran, yakni Jenderal Ahmad Fahidi. Ahmad Fahidi ini menggantikan Komandan Garda Revolusi yang tewas, Jenderal Muhammad Pakpur. Nah, kalau saya melihat memang artinya perang antara Iran melawan Amerika Serikat dengan Israel ini ya masih jauh dari kata damai atau kesepakatan untuk gencatan senjata dalam jangka panjang. Karena di satu sisi retorika yang disampaikan Trump tidak sesuai dengan kenyataan dan juga berlawanan dengan tindakan yang mereka lakukan ketika Trump minta berunding ingin mencapai gencatan senjata segera dengan Iran. Tapi di sisi lain ternyata dari laporan termasuk bocoran dari Israel ya ternyata Amerika bersama Israel sedang mempersiapkan serangan kembali dan terutama ditargetkan terhadap para pemimpin baik sipil maupun militer Iran. Kita harus mengingat dulu, kita harus lihat dulu dan juga mengingat pola kebijakan dan juga pola tindakan yang dilakukan oleh Trump dalam hal ini. Kita sudah melihat seberapa sering Amerika Serikat kemudian mengingkari janji atau kemudian komitmen gencatan senjata baik di kasus perang Iran ini maupun dengan juga di kasus konflik yang lain, dan juga harap kita selalu garis bawahi pernyataan gencatan senjata perpanjangan gencatan senjata yang terbaru saat ini itu dikeluarkan sepihak oleh Trump gitu ya. Jadi itu hanya Trump yang kemudian mengatakan kita akan memperpanjang gencatan senjata tapi tanpa batas waktu. Jadi kita nggak tahu sampai kapan gitu ya. Jadi terserah kalau misalnya tiba-tiba ada pihak tertentu yang kemudian menyerang karena mengklaim pihak lain kemudian tidak mempunyai kompati dan lain sebagainya. Sehingga akan sangat mungkin kalau Amerika menggunakan momentum ini untuk bersiap-siap kemudian coba gitu ya surprise attack untuk
menyerang pemimpin Iran. Tapi betul kalau kemudian yang disasar itu pemimpin tertinggi, meskipun kelihatannya sangat repetitif, saya kira ini kemudian juga digunakan sebagai pressure movement, pressure task begitu ya kepada Iran. Dalam hal ini menunjukkan kalau Amerika dan Israel memang masih dalam track mereka untuk kemudian menekan Iran. Namun demikian, saya kira juga miskalkulasi bisa sangat terjadi di pihak Trump. Karena sampai saat ini yang kita lihat adalah bahwa Iran juga nggak back down gitu. Kalau kemudian cost dari perang sudah semakin tinggi, pressure dari dunia internasional sudah tinggi, kemudian juga sudah diwarnai dengan berbagai macam insiden di Selat Hormuz tentunya pastinya. Nah, hal inilah yang kemudian seharusnya menjadi fokus kita bersama, apakah memang kemudian Donald Trump akan doubling down begitu, akan double down untuk kemudian tetap dalam tracknya menyerang Iran lagi dan menunjukkan keperkasaan Amerika lagi seperti tujuan dia sebelumnya, meskipun dihadapkan pada fakta bahwa sebagian besar kemungkinan yang terjadi terhadap Amerika hanya kerugian ke depan, karena lagi-lagi ketika gencatan senjata itu sudah diungkapkan, hanya ada 3 alternatif. Yang pertama, gagal terus kembali perang lagi begitu, yang tentunya kita juga sebenarnya suka ingin damai gitu ya, tapi kalau Amerika masih memiliki objektif tertentu ya kita harus melihat situasi ini, yang kemudian gencatan senjata itu berujung pada perundingan damai, yang mana sudah terjadi sering di berbagai macam konflik lain di rezim Amerika Serikat sebelumnya, yang juga mungkin kebetulan juga dipimpin Partai Republik seperti di perang Vietnam ketika Nixon, maka diakhiri dengan lengsernya Nixon, begitu juga kemudian di perang Teluk ketika tahun 91 gencatan senjata setelah pembebasan Kuwait dari Irak, terus kemudian juga di perang Korea meskipun ini tidak berhasil sampai sekarang masih gencatan senjata aja, belum ada perundingan damai dari zaman Eisenhower tahun 53. Intinya gencatan senjata yang kemudian diprakarsai atau kemudian dikomitmen menjadi komitmen Amerika itu belum tentu juga akan leading ke resolusi konflik yang betul-betul clear seperti itu. Makanya ketika Trump keluar-keluar seperti ini, ya kita tetap harus wait and see, menunggu dan waspada. Kalau misalnya memang akhirnya itu digunakan untuk momentum Amerika untuk menyerang pemimpin Iran lagi bahkan dalam hal ini, ya sudah it's a given nature, sudah menjadi satu pattern dari strategi Amerika Serikat sendiri, karena sudah pernah terjadi di masa lalu di mana gencatan senjata tidak serta-merta berujung resolusi yang tuntas seperti itu. Oke. Saudara tetaplah bersama kami, kabar terkini dari konflik di Timur Tengah akan kembali usai jeda.